itu bagaimana kita cara memperoleh kutipan itu? Nah, ini pada pertemuan hari ini kita akan bahas bareng-bareng bagaimana membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Oke, sebelumnya sudah pernah mempelajari cara mengutip atau cara mencitasi dari tulisan orang belum, teman-teman semua? Gimana, Mbak Lasra? Sudah pernah coba? Halo? Oke. Cara kutipan langsung. Oke. Nah, kutipan langsung ini itu ada kutipan langsung yang pendek dan juga kutipan langsung panjang. Oke. Nah, kutipan langsung panjang ini misalnya kita pengen ngambil kata-kata atau kalimat atau paragraf dari sebuah buku. Nah, kalau pendek itu tidak lebih dari 40 kata. Oke? Apa mau pegang ini ya cuman. Iya. Oke. Nah, tidak boleh lebih dari 40 kata. Nah, misalnya kita akan mengutip, ini kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan, Pak. Oke. Di Word ya. Sorry. Oke. Jadi saya stop share dulu. Oke, sebentar. Share screen. Oke. Share screen saya terlihat ya? Oke. Oke, terlihat ya. Oke, seperti biasa kita buka di Google Scholar. Misalnya topik siapa nih yang mau dicontohin topiknya? Kira-kira ada nggak? Judul siapa yang mau kita contohin? Misalnya Mas Arif, ada ini nggak? Judulnya kemarin apa Mas? Judul ininya, penelitiannya? Analisa analisa laporan Pak, analisa laporan keuangan, Pak. Oke, laporan keuangan. Ya. Oke. Nah, misalnya Bapak ingin menuliskan di paragraf atau di kalimat yang ada di artikelnya itu, ini mengutip si Silitonga ini, penelitian si dasar-dasar analisis laporan keuangan miliknya si Silitonga ini. Nah, misalnya ini. Nah, misalnya kita ingin mengutip si Silitonga ini ya. Ini kan sudah terdownload nih.
Oke. Oke. Nah, ini dari buku ya. Terlihat ya share screen saya. Oke. Bentar. Nah, misalnya kita ingin mengutip apa ya? Nih, kita ingin mengutip ini misalnya. Tujuan perusahaan dalam dunia bisnis tidak lain adalah memperoleh keuntungan, tetapi bukan berarti para pelaku usaha tidak mempunyai tujuan lain, misalnya mengembangkan perusahaan. Ya, nah, jadi ini kita copy, terus langsung kita masukkan ke sini. Oke. Nah, ini kan sekitar 23 kata ya. Nah, 23 kata berarti kan masuk ke kutipan pendek. Nah, kalau kutipan langsung, itu kita langsung mengutip, langsung kita copy sama dengan kata-kata yang seperti yang di buku. Nah, misalnya tadi kan kita mengutip dari si Debbie Eka Putri ini ya. Si Debbie Eka Putri ini menyatakan bahwa tujuan perusahaan dalam dunia bisnis tidak lain adalah memperoleh keuntungan, tetapi bukan berarti pelaku usaha tidak mempunyai tujuan lain. Nah, itu contoh dari kutipan pendek langsung. Nah, terus kita tulis itu Debbie, tahunnya tahun berapa? Silahkan dicek di sini, misalnya tahun 2020. Nah, kita klik 2020. Kemudian koma, terus P ini adalah page-nya atau halamannya di halaman 73. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan kutipan langsung tapi dalam bentuk pendek. Cirinya adalah tidak boleh lebih dari 40 kata. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan untuk kutipan langsung pendek? Izin Pak, namanya nama depannya aja atau harus nama lengkap Pak? Oke. Kalau ini tadi Debbie Eka Putri ya, sorry ya, maaf. Nah, berarti kalau Debbie Eka Putri itu berarti kita pakainya nama belakang. Gini. Oke. Jadi misalnya siapa tadi yang bertanya? Mbak siapa tadi yang bertanya? Julia Fonta Pak, itu Pak. Julia ya. Kalau Mbak Ya. Juli ini kan cuma satu kata, nah berarti full aja tulis Julia Fonta kayak gitu. Nah kalau namanya 3 kata, misalnya kayak Mbak Nur Anissa Aulia, berarti kan Aulia, terus spasi, tahun dia nerbitin tulisan itu tahun berapa, kemudian di halaman berapa. Itu kalau untuk buku. Kalau untuk artikel tidak perlu dituliskan halamannya berapa, seperti itu. Oke, ada lagi? Tidak ada. Kita ke kutipan panjang. Nah, kutipan panjang ini misalnya kita ingin mengutip si Supriyati ini ya. Nah, kita pengen ngutip semuanya ini. Jadi ini sampai sini katakan. Pokoknya lebih dari 40 kata. Oke. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. Kita copy, terus masukkan. Kemudian
Nah, gini. Nah, bisa kita masukkan semuanya, kan ini kan lebih dari 40 kata ya, 69 kata. Nah, ini sama juga. Kita tulis juga ini tadi menurut siapa? Menurut si Supriyatini. Ini kan cuma satu kata nih. Nah, kita lihat halamannya, halaman berapa nih? 98 misalnya. Nah, kita tulis, pastikan di sini jangan lupa pakai kurung ya. Kurung, terus koma, 2020, terus P titik 98. Nah, gini. Nah, bisa juga kita tulis kalau kita pengen pindahin ke depan itu seperti ini. Jadi di sini kata menurut Supriyati, ini Supriyati nggak usah dikurung, tapi yang dikurung adalah yang ini, tahunnya aja. Jadi gini, menurut Supriyati ini 2020 halaman 98, analisis rasio yang paling sering dilakukan adalah analisis rasio keuangan. Nah, seperti itu. Nah, ciri-ciri kutipan panjang itu lebih dari 40 kata. Itu. Nah, kutipan langsung itu adalah mengutip tulisan langsung tanpa mengubah dari sumbernya. Oke. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut dulu, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan kutipan tidak langsung. Oke. Nah, yang disuruh adalah kutipan tidak langsung ini. Kutipan tidak langsung ini gunanya apa? Ketika dicek Turnitin, itu nanti tidak akan terdetek Turnitin. Karena kan nanti di akhir akan ada cek Turnitin ya. Kalau tugasnya di bawah 30%, maka kemungkinan itu tidak akan kena Turnitin. Akan lulus di mata kuliah ini gitu. Nah, kalau kita pakai kutipan langsung, maka saya yakin 100% itu pasti akan kedetek Turnitin. Nah, jadi yang disaranin dalam tugas ini adalah tidak langsung. Tidak langsung, kita boleh menggunakan ini tadi kita contohin aja ya, pakai Supriyatin ini, tetapi kita ubah kata-katanya. Misalnya gini, kan jadi gini, menurut Supriyatini, terus kita ubah kata-katanya, analisis rasio keuangan adalah analisis yang sering dilakukan. Oke. Kemudian untuk melihat kinerja dari suatu perusahaan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. Nah, rasio keuangan terdiri dari, boleh kita kopas yang ini. Oke. Nah, jadi kan berbeda nih, dari awalnya 69 kata berubah menjadi 30 kata saja. Gitu. Jadi kita ringkas, kita ubah, tetapi tidak mengubah maknanya. Gitu. Nah, itu adalah kutipan tidak langsung. Jadi ini yang digunakan untuk tugas karir. Tetapi kalau misalnya ada yang menggunakan undang-undang, nah itu silahkan gunakan ini ya, kutipan langsung. Itu kita nggak boleh ngubah kata-kata undang-undang. Nah, kadang salah kita di situ. Kita ubah kata-kata undang-undang, berarti kan kita udah mendahului MK ya. Jadi kita lebih tinggi dari MK mengubah undang-undang. Gitu. Oke.
Paham ya? Ada pertanyaan? Insya Allah paham, Pak. Oke, insya Allah paham ya. Nah, jadi nanti kalau udah ngerti tugas 2 ini, silahkan langsung tulis artikelnya. Buat aja artikelnya, silahkan rangkai kata, terus kan cara mengutip sudah paham nih. Dari pendapat siapa, terus cari referensinya di Google Scholar ya, saya sarankan kemarin. Selanjutnya adalah kita membuat daftar pustaka. Ada tugasnya ya, daftar pustaka. Nah, ini kan kita mengutip si Supriyatini ini ya. Nah, jadi kalau daftar pustaka di sini kan otomatis agak susah. Jadi saran saya silakan gunakan Mendeley. Nanti saya akan kirim contoh bagaimana cara menginstal Mendeley atau kita menggunakan preference di Word. Nah, sebentar saya berikan contoh misalnya. Oke. Ini ya di Citasin bibliografi ini di reference Word. Nah, silakan misalkan ini buku. Berarti kan kita klik judulnya apa? Tadi dasar rasio keuangan misalnya. Kemudian tahunnya 2020. Oke. Kotanya misalnya Jakarta, silakan disesuaikan. Publishernya misalnya Erlangga. Ini misal aja ya. Terus di sini autornya tadi siapa sih? Siapa tadi? Debbie Eka Putri ya. Nah, misalnya di sini. Terus kita tulis Debbie Eka Putri. Oke. Nah, terus kita oke kan. Nah, jadi dia akan berubah seperti ini. Oke, sorry. Misalnya di mana tadi Putri? Di sini ya Putri ya. Oke. Nah, ini kan Putri. Di sini ya Putri ya. Misalnya. Terus kita insert di sini. Di daftar pustaka ini kita tambah lagi ya. Yang untuk si Supriyati ya. Oke. Si Supriyati juga Supriyati ini. Kemudian judulnya dasar laporan keuangan terus 2020 sini Jakarta. Oke. Kemudian oke. Terus publishernya misalnya apa ya? Raja Wali misalnya. Pokoknya kita harus tahu itunya judulnya. Nah, ini kan dia akan otomatis kayak gini ya. Nah, kalau sudah kayak gini, itu kita mudah. Otomatis kita tinggal kita klik ini ya, nah, dia akan muncul di sini. Jadi otomatis gitu. Ya kalau nggak mau gunain ini Word ini kan alat ya, alat gunanya supaya untuk memudahkan kita. Jadi kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi, dia ngetik otomatis gitu. Nih, kayak gini, kayak si Putri ini kan, edit source, terus di sini edit. Tadi kan Debbie Eka, kalau dia panjang ya 3 nama Putri. Nah di sini add. Oke, sorry. Oke, terus gitu. Jadi nanti dia akan panjang seperti ini. Oke, itu untuk yang menggunakan alat Word. Tapi kalau kita pengen lebih cepat,
itu bisa pakai yang ini tadi, si analisis laporan misalnya kita ini ya, analisis laporan keuangan si ini ya, pakai penelitian si MAIT ini. Nah, kita tinggal copy ini, MAIT 2013. Terus kita copy, misalnya kita ngutipnya di kata-kata yang ini ya, si ini. Terus kita pastikan. Nah, tapi kalau di akhir jangan lupa ini di giniin. Terus kita ambil di Google Scholar-nya. Ini kelihatan ya web saya di Google Scholar. Kelihatan nggak? Halo? Layar saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, terus di copy, kemudian kita pastikan di sini, gitu. Nah, kan sama juga kan dengan yang di bawah. Nah, itu teknik supaya cepatnya juga bisa. Jadi kita kopikan di sini. Tuh. Oke. Ada pertanyaan? Bisa ya, ngutip tidak langsung, mengutip secara langsung. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Terkait dengan penjelasan yang telah saya berikan? Pak Arief, Bu Hanum, dan teman-teman yang lain? Mbak Ladia, Mbak Julia, Mbak Nisa? Ada? Silakan Mbak Hanum. Lanjut dulu, Pak. Oh, lanjut. Materinya cuma itu aja. Karena tugas 2 kan cuma mengutip langsung dan tidak langsung serta buat daftar pustaka. Udah. Gimana? Ada pertanyaan? Pak Arif dan teman-teman? Kalau tidak Kalau ada, saya cukup jelas, Pak ya. kalau tidak ada kita selesaikan. Ini untuk pertemuan berikutnya kira-kira hari Minggu itu pas nggak waktunya? Saya kenapa hari Minggu malam? Karena kan teman-teman banyak yang kerja ya, jadi saya ambil weekend aja. Pertemuan berikutnya 2 minggu Pas lagi. sih Pak menurut saya. Pas ya? Hari Saya Minggu. se-weekend insya Allah bisa, Pak. Oke, siap. Bagusnya weekend aja memang, Pak. Oke. Jadi kita masih tinggal 2 kali pertemuan lagi. Silakan kerjakan tugas 2. Di minggu web ketiga ini kita saya akan bedah hasil tulisan teman-teman. Silakan mulailah menulis, nanti kita review bareng-bareng kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan? Baik, Pak. Tidak ada ya? Untuk recordnya Zoom ini ada, Pak? Record Rekaman Zoom. Zoom-nya ada, Pak. Tadi saya agak terlambat masuknya tadi. Oh gitu. Kalau untuk record nanti semoga berhasil ya, karena saya keluar masuk ini. Kalau nanti berhasil saya akan kirim ke teman-teman. Oh gitu, ya. Kalau ada mohon di-share aja, Ya, nanti Pak. saya kirim ke teman-teman termasuk Siap. materi yang ini tadi. Yang saya bikin contoh ini tadi. Ya. Jadi kutipan Oke, langsung itu kita ngopi paste aja, terus kita tulis sumbernya dari mana. Kutipan tidak langsung itu kita mengubah kata-katanya tetapi tidak mengubah makna. Gunanya apa? Supaya turnitinya menjadi rendah. Nah, untuk membuat daftar pustaka ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita gunakan aplikasi seperti Mendeley, kemudian atau Microsoft Word langsung. Itu tapi kita mengetik manual. Itu kan lama prosesnya. Kita bisa gunakan metode yang tadi, gunakan Google Scholar, terus pilih metode pencitasian yang tepat. Misalnya kalau tugas Karil ini pakai apa style. Nah, kayak yang tadi sudah saya contohkan, terus di copy paste aja. Nah, itu lebih cepat gitu. Kalau tidak ada pertanyaan,
Mungkin itu burung irian, burung cendrawasih cukup sekian. Terima kasih. Tidak ada? Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih tidak ada. semua. Saya akhiri ya. Makasih, Pak. Terima Selamat kasih Bapak. selamat tidur ya. Selamat tidur ya. Karena udah jam 8:30. Mohon maaf jika salah kata. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi nanti saya share ya. Siap, Pak. Terima kasih Bapak. Makasih ya, Pak. Selamat malam. Oke, sebelum itu kita foto dulu ya sebentar ya. Oke, kita belum ada foto tadi. Oke, silakan aktifkan kameranya, Mbak Zuhro. Oke, 1, 2, 3, pose yang bagus ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sama-sama Bapak. Oke, Terima kasih, silakan Pak. boleh live. Terima kasih.